Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat? Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya hari ini ya. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, izinkan saya untuk presensi terlebih dahulu. Edi Slamet, Fatkur Rahman, Sakit, Galang, berkait dengan pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Seberapa familiar kalian dengan AI? Sebelum bertemu pembelajaran hari ini, sudahkah memanfaatkan AI? Sudah. AI apa yang sudah kamu manfaatkan, Nindra? ChatGPT. Fungsinya apa? Kegunaan ChatGPT untuk apa? Mencari jawaban. Ya, salah satu sumber untuk mencari jawaban atau informasi dari yang diminta oleh guru ya. Sangat membantu tidak? AI yang akan kita kembangkan tidak hanya ChatGPT, ya, tidak hanya AI generatif. AI generatif itu Gemini atau mungkin Siri yang pakai iPhone ya dan sebagainya. Lalu endingnya adalah kamu mampu menciptakan produk digital berbasis AI. Ya, produk digitalnya karena ini masih semester awal, jadi masih yang sederhana. Misalnya poster, atau mungkin kamu diminta memanfaatkan AI untuk meringkas pembelajaran, ataupun membuat iklan digital. Pembelajaran yang akan kita lalui, yang pertama adalah nanti kamu akan belajar menggunakan metode project based learning, ya, membuat project. Projectnya apa? Tadi sudah saya spill, ada poster, iklan digital, meringkas materi dan sebagainya. Itu projectnya. Lalu nanti ada presentasi hasil kolaborasi. Ini semuanya sudah pastikan duduk dengan kelompoknya ya. Tidak ada yang tukar-tukaran ya. Oke. Nah, nanti kamu mempresentasikan hasil kolaborasimu dengan kelompokmu. Lalu yang terakhir adalah refleksi. Baik, kita akan masuk ke kegiatan inti. Nanti silahkan kamu amati video yang akan saya putar, ya. Boleh mencatat informasi apapun yang kamu tonton dari video itu, yang kamu dapat. Silahkan kamu catat sendiri, ya, sesuaikan dengan kebutuhanmu. Dari judul videonya sudah pasti ketahuan ya, ini video tentang apa. Contoh penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sambil melihat video, sambil kamu merefleksi mana dari yang dipaparkan yang sudah pernah kamu gunakan. Siap? Oke. Silakan diamati videonya. Pahami bersama berkait video dengan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya sediakan. Pertanyaan pertama, sebutkan AI yang ada dalam video tadi. Google Translator, Siri, Google Assistant, terus Tesla tadi ya. Apa? Pakai AIP, terus apa lagi? Terakhir tadi. Ya, terakhir apa? Ingat nggak? Hubungannya dengan keamanan apa tadi AI pemanfaatannya? Mendeteksi apa? Mendeteksi orang, wajah ya. Jadi kan kadang itu ya, kalau kamu pernah lihat film-film mata-mata atau apa itu, biasanya kalau ada daftar pencarian orang kan pasti wajahnya disebarkan ya, entah di bandara, di supermarket dan sebagainya. Nah, salah satu pemanfaatannya berdasarkan penjelasan video tadi adalah dia mampu mendeteksi wajah, sehingga tahu, oh, Edi itu buronan misalnya, terus dia ke bandara. Nah, kan ada deteksi wajah, oh ternyata terdeteksi bahwa yang sedang datang itu adalah orang yang sedang dicari. Itu salah satu pemanfaatan AI di bidang keamanan atau security. Yang kedua, kira-kira bagaimana AI bisa membantu
membantu kehidupan manusia. Menurutmu AI itu sejauh ini membantu tidak? Membantu ya. Untuk kamu sebagai pelajar, selain tadi ngasih jawaban, bantuan AI yang diberikan ke kamu apa? Apa? Sekarang kamu sering mengakses itu ya marketplace ya, entah toko oranye, entah toko hijau atau toko bla bla bla, nggak tahu ya. Nah, kamu sadar tidak ketika kamu membuka pertama kali yang tertampil di layar home atau berandanya itu hal-hal yang kadang kamu suka ya kan? Nah, sarannya itu kadang hal-hal yang dekat dengan kalian, betul? Nah, kira-kira itu ada peran AI nggak di situ? Jadi AI itu berperannya apa kalau dari cerita yang tadi kamu alami? Memberikan rekomendasi atau dia itu merecord riwayat pencarianmu ya. Misalnya, tapi saya itu kalau searching itu nggak pernah di marketplace, saya searchingnya di Google. Nah itu mereka nge-link ya. Kalau kamu pernah nonton Mission Impossible itu namanya intensity ya. Jadi hal yang tak terlihat tapi mereka saling berkaitan. Kamu searching di Google, kamu searching di Instagram, oh tiba-tiba kok muncul di beranda marketplace saya. Tadi saya di Instagram itu lagi lihat-lihat sepatu samba misalnya. Nah, ternyata di marketplace saya muncul ya. Nah itu kan hal yang kadang kok marketplace bisa tahu rekomendasi apa yang sedang saya cari gitu kan. Nah itu salah satu peran AI di situ, merecord riwayat pencarianmu. Selanjutnya, AI apa saja yang pernah kalian gunakan selain ChatGPT? Jom. Ini Cici. Yang di WA? Meta AI. Oke, sekarang kita membandingkan ya. Kamu pernah menggunakan Meta AI dan ChatGPT atau Gemini ya? Nah, kira-kira kepuasanmu berkait jawaban yang diberikan lebih puas yang Meta AI atau yang tadi selain itu? ChatGPT kenapa? Lebih mudah dipahami dan kadang kamu merasa bahwa ternyata lebih logis jawaban yang diberikan ya, ya kan? Sampai kamu bersahabat dengan ChatGPT ya. Ada sapaan khusus nggak untuk ChatGPT-mu? Pernah nggak kamu mengucapkan terima kasih kepada ChatGPT-mu? Pernah ya. Jadi jadikan dia sebagai teman. Nanti lama kelamaan dia itu akan tahu alurnya kita itu akan ngapain. Ya. Karena saya sudah menerapkan itu, gitu ya. Jadi saya merasa seperti sedang ngobrol dengan rekan sejawat saya, gitu ya. Oke, tantangan dan kesulitan apa yang kamu hadapi selama menggunakan ChatGPT? Edi, coba tantangan. Pernah menggunakan ChatGPT ya? Sering ya? Hampir di semua mapel ya? Enggak, oh ya. Kalau minta desain gambar dari ChatGPT bisa nggak sih? Bisa. Kamu biasanya kalimatnya kalau minta gimana? Tolong buatkan desain gambar apa gitu ya. Tolong buatkan desain pemecahan masalah dengan dekomposisi gitu ya. Nah kemarin saya lihat hampir sebagian besar gambarnya itu hasil olahan dari ChatGPT gitu ya. Jadi familiar itu sehingga kita bisa tahu oh ternyata ini hasilnya dari ChatGPT. Oh ini hasilnya benar-benar dari Canva, dia cari elemen dan seterusnya. Bahkan di Canva pun sekarang tidak harus nyuplai elemen satu ya. Kamu minta apa saja di Canva, desain seperti apa dikasih tidak? Ya sudah untuk jadi kan? Nah kemarin nyelesaiannya juga seperti itu kan? Ya. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, berikutnya untuk mengasah pemahamanmu lebih lanjut selain tadi melihat video, saya nanti akan minta setiap kelompok ya membuat mind map ya, agar hasilnya desainnya tidak dari ChatGPT murni ya, tidak dari Canva Magic Writing ya. Saya mau nanti kamu gambarnya manual mind mapnya. But isi dari mind map atau kontennya kamu boleh memanfaatkan AI. Paham? Jadi
kamu cari desain mind map yang sekiranya kamu bisa gambar ulang. Paham? Nah, nanti kamu apa yang kamu bahas dengan kelompokmu yang dibahas adalah pemanfaatan atau kegunaan AI dari berbagai bidang. Ya, nanti aktivitas berikutnya setelah ini selesai adalah gallery walk. Kamu melihat karya temanmu dan memberikan komentar. Bisa dipahami? Semua sudah mendapat kertas ya? Sudah. Nah, nanti masing-masing kelompok adalah berdiskusi berkait kegunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bentuk presentasinya dituangkan ke dalam desain mind map atau peta konsep. Nah, berikut sudah saya bagi untuk masing-masing kelompok, ada 9 kelompok membahas AI untuk beberapa bidang. Kelompok 1 itu nanti membahas berkait pendidikan, kelompok 2 kesehatan, kelompok 3 transportasi, kelompok 4 untuk bisnis dan ekonomi, kelompok 5 pertanian, 6 industri kreatif, 7 keamanan dan militer, 8 lingkungan dan energi, dan yang terakhir berkait pemanfaatan AI untuk rumah tangga. Ya, bisa dipahami? Nanti disajikan dalam bentuk mind map. Sumber materinya boleh nyari di internet. Paham? Paham. Nanti dibuat desain yang mudah dipahami oleh temanmu. Jika sudah paham, silakan dilakukan aktivitasnya. Terus apa lagi? Kesehatan, keamanan, terus apa? Keamanan dan militer. Terus kelompok tadi tentang industri kreatif dan seterusnya. Nah, selanjutnya aktivitas kita adalah bagaimana kita mengaplikasikan AI untuk membantu proses pembelajaran kita. Ya, di sini nanti kalian akan kami bagikan artikel
tugasmu adalah memanfaatkan AI, salah satunya adalah ChatGPT atau Gemini, untuk meringkas artikel tersebut. Sampai sini paham? Jadi ada artikel, nanti kamu meringkas menggunakan AI yang sudah diinstruksikan, yaitu ChatGPT dan Gemini. Ya, nanti kamu silahkan setelah file artikelnya terupload dan disalin ke ChatGPT, kamu kasih prompting atau instruksi. Instruksinya ini seperti yang ada di layar. Yang pertama, kamu prompting pertama adalah tolong ringkas artikel berikut menjadi 3 paragraf. Karena nanti setelah prompting ada hasilnya kan ya. Nah, setelah keluar hasilnya, kamu prompting lagi dengan yang kedua. Ringkas artikel ini dalam bentuk poin-poin. Nanti keluar hasil lagi, lalu prompting yang ketiga, buat ringkasan artikel ini maksimal dalam 100 kata. Jadi nanti ketika 1 kali upload artikel, ada berapa kali prompting? 3 kali prompting. Nah, nanti hasil akhir yang kamu tuliskan adalah hasil prompting terakhir. Paham? Prompting terakhir adalah hasil ringkasan yang akan kamu presentasikan di depan kelas. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami sekarang semuanya boleh pakai ChatGPT atau Gemini, terserah kalian. Biasanya menggunakan yang mana? Baik, silakan dilakukan aktivitasnya. Saya beri waktu 15 menit. Aduh. Tolong ringkaskan artikel berikut menjadi 3 paragraf. Ringkas artikel. Ringkas artikel ini dalam bentuk poin-poin. Buatkan ringkasan artikel ini menjadi 100 kata. Oke, kita sudah memanfaatkan ChatGPT untuk membuat ringkasan dari sebuah artikel yang panjang ya. Tadi tugas sudah terkumpul dan sudah mempresentasikan juga. Berikutnya kita akan mengaplikasikan penggunaan AI untuk tujuan yang kedua, yaitu melakukan revisi atau mengecek kesalahan dari grammar sebuah teks bahasa Inggris. Ya, ini nanti bisa kamu manfaatkan ketika ada penugasan di mapel bahasa Inggris terkait grammar atau tata bahasa. Ya. Nah, nanti kita akan memanfaatkan Grammarly. AI yang akan kita gunakan adalah Grammarly. Nah, nanti setelah kamu bersama-sama dengan teman-temanmu membuka Grammarly, nanti teks ini yang sudah saya sediakan kamu ketikkan di bagian yang disediakan di Grammarly. Nanti tampilannya seperti itu, seperti yang ada di sebelah kiri. Nanti kamu langsung diketikkan di bagian yang untitled document, ya. Nanti teks yang ada di sebelah kanan itu kamu ketik kembali di bagian yang sudah disediakan di laman Grammarly. Bisa dipahami? Ya, nanti setelah muncul revisi dari Grammarly-nya, kamu tulis kesalahannya, kamu kasih tanda ada di kata yang mana saja. Bisa dipahami? Oke.
Baik, rangkaian pembelajaran hari ini sudah kita lalui bersama dari mulai memahami, mengaplikasi. Dan yang terakhir kita nanti akan sama-sama menerapkan refleksi. Kita akan merefleksi proses belajar kita hari ini. Jadi silakan nanti masing-masing dari kalian scan barcode yang sudah saya sediakan. Nanti ini barcode akan larinya ke Google Form. Silakan diisi sejujur-jujurnya berdasarkan pengalaman belajar yang kamu rasakan hari ini. Paham? Baik, silakan mulai bergantian untuk scan barcode-nya. Refleksi di Google Form ya. Oke, tapi alangkah baiknya kita mendengarkan satu perwakilan dari temanmu sekelas untuk menyampaikan hasil refleksi pembelajarannya. Silakan salah satu, siapa yang mau? Saya. Ya, silakan. Pelajaran KKA hari ini sangat menyenangkan. Kita bisa mengetahui kegunaan AI termasuk untuk kehidupan sehari-hari dan ditafsirkan menggunakan peta konsep. Terus juga meringkas artikel menggunakan AI. Terus juga menurut saya itu udah bagus banget ke depannya. Semoga ada kegiatan-kegiatan menarik yang membuat kita konsep atau membuat poster. Oke, terima kasih. Dengan siapa? Dikta. Oke, terima kasih Dikta. Tepuk tangan untuk kelas 10 DKV. Selanjutnya untuk pertemuan minggu depan, semuanya mempersiapkan kembali kertas seperti tadi yang sudah saya contohkan. Kita akan belajar tentang pattern recognition. Jadi nanti kita akan gambar-gambar lagi. Jadi yang punya spidol, pewarna atau sejenisnya boleh dibawa. Terima kasih. Demikian proses pembelajaran yang sudah kita lalui, mulai dari memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk selanjutnya saya akan mengakhiri pembelajaran, tapi sebelumnya terima kasih untuk segala effort dan jerih payah upaya yang sudah kalian lakukan. 10 DKV terbaik. Tepuk tangan sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.